Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pembahasan mengenai cabang ajang ilmu pengetahuan alam jenjang SD tahun 2025. PAN, OSN tingkat kabupaten, lalu provinsi, dan nasional, yang masing-masing berjenjang dengan ketentuan dalam konteks persyaratan peserta. OSN kabupaten kota nanti diikuti oleh peserta tentunya warga negara Indonesia kelas 4 atau kelas 5, dan satu sekolah mengirimkan maksimum 5 siswa atau 5 peserta didik, ya 5 murid, dan itu jika dia lolos ke tingkat OSN provinsi, maka ada ketentuan kembali lolos seleksi di OSN kabupaten kota. Setiap kabupaten kota akan diwakili oleh 5 orang siswa atau peserta didik dengan batasan satu sekolah maksimal 2 orang per bidang. Artinya kalau di OSN kabupaten kota memang dikirimkan 5 dari sekolah, kalaupun 5-5-nya lolos ke OSN provinsi, maka hanya 2 siswa atau 2 peserta didik yang bisa mewakili sekolahnya untuk level provinsi. Selanjutnya, untuk OSN nasional adalah peserta yang lolos seleksi OSN provinsi dengan ketentuan jumlah peserta totalnya adalah 115 peserta, di mana di dalamnya ada komponen peserta dari ranking nasional, serta peserta afirmasi dari perwakilan provinsi ataupun Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Untuk bidang IPA, silabusnya seperti yang tertera, ada 13 topik. Silabusnya dapat diunduh di laman Puspresnas, dan juga materi-materi rinciannya. 13 topik ini pada dasarnya terbagi dari 2 aspek, yaitu aspek mata pelajaran IPA dalam konteks biologi dan juga dalam konteks fisika. Lalu untuk soal, jenjang OSN kabupaten kota terdiri dari 60 soal pilihan jamak, waktunya 60 menit dengan kategori 20 soal mudah, 20 soal sedang, dan 20 soal sulit. Dan di OSN tingkat provinsi terdiri dari 30 soal isian singkat. Nah, ini ada 15 soal mudah, 10 soal sedang, 5 soal sulit, waktunya juga 60 menit. Untuk siswa yang lolos ke tingkat nasional, nantinya akan ada 3 tes, yang mana teori 1 dan teori 2 itu dilaksanakan di hari pertama, 60 soal pilihan jamak, 12 soal uraian untuk teori 2, dan ada observasi. Nah, observasi ini ada 20 soal bentuknya uraian setelah mengamati atau mengobservasi video yang akan disampaikan oleh panitia dan juri dalam hal ini. Masing-masing tes tersebut memiliki waktu teori 1 60 menit, teori 2 90 menit, dan mohon maaf, ini bukan eksplorasi ya, tapi observasi 120 menit. Di sisi lain, setiap jenjang punya sistem penilaian yang berbeda-beda. Untuk OSN kabupaten kota, karena bentuknya adalah pilihan jamak, diberlakukan sistem minus, yaitu jika nilainya benar atau jika jawabannya benar, nilainya dikalikan plus 4, jika salah dikalikan minus 1, dan jika tidak menjawab nilainya 0. Dan masing-masing soal punya bobot sesuai yang tadi disampaikan, ada mudah, sedang, dan sulit, bobotnya 1, 1,25, dan 1,5. Di OSN tingkat provinsi, tidak lagi menggunakan sistem minus, tetapi benar plus 1, salah 0. Dengan bobot mudah, sedang, dan sulit seperti tertera. Di OSN nasional, kompilasi dari OSNK dan OSNP kita berlakukan kembali, ada sistem minus, ada soal uraian, dan ada soal observasi tentang video yang tadi sudah disampaikan. Nah, penilaian akhir dari sistem pada tingkat nasional, yaitu nilai tes teori sebesar 30%, untuk teori 1, nilai tes teori 2 30%, dan nilai tes eksperimen atau observasi dalam hal ini adalah 40%. Nanti kita kompilasi oleh juri, baru didapatkan nilai akhir untuk pemeringkatan. Nah, pelaksanaan seperti dari tadi juga sudah disampaikan, untuk OSNK metodenya daring ataupun semi daring jika diperlukan. Lalu sistemnya ANBK, begitu juga di provinsi. OSN nasional seperti tadi disampaikan oleh tim oleh Pak Dean menggunakan platform Moodle secara daring juga.
Terima kasih. Demikian.